terakhir dari mobilitas sosial. Apa kira-kira yang kita bahas dalam mobilitas sosial yang terakhir? Yaitu kita akan bahas tentang saluran dalam mobilitas sosial. Apa itu saluran? Saluran itu adalah sarana. Jadi sarananya kita untuk terjadi perubahan, dan perubahan yang kita lihat adalah perubahan yang vertikal naik. Dari posisi yang ada di bawah kita bisa menjadi ada di atas. Nah, biar terjadi perubahan itu, sarananya apa yang bisa kita gunakan? Sarananya misalkan kita bisa masuk dalam organisasi politik. Kita yang awalnya masyarakat biasa, kemudian kita masuk dalam, sekarang ini banyak partai politik ya di Indonesia, maka kita masuk dalam salah satu partai politik, maka di situ kita punya kekuasaan. Nah, berarti di situ kita bisa terjadi naik, ada perubahan sosial yang naik. Maka kita bisa mengubah status kita melalui organisasi politik. Kita juga bisa mengubah dalam sosial kita, kedudukan kita naik itu dengan kita masuk dalam organisasi ekonomi. Misalkan kita masuk dalam organisasi ekonomi para eksportir, gitu ya. Ini hubungannya dengan perdagangan. Maka di situ pendapatan kita tentu akan berubah. Kedudukan kita juga akan bisa berubah. Maka dengan kita masuk dalam organisasi ekonomi, itu menjadi sarana kita untuk bermobilitas sosial. Kemudian yang ketiga, sarana yang bisa kita gunakan untuk bermobilitas sosial juga bisa dengan masuk dalam organisasi keagamaan. Misalkan para ulama yang ada di Indonesia, para ulama dari agama Islam gitu ya, mereka masuk dalam Majelis Ulama Indonesia yang seringkali kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa ya, yang itu dipakai untuk menentukan boleh tidaknya. Berarti kan di situ ikut ambil bagian dalam menentukan kebijakan. Maka di situ sarananya kita bermobilitas sosial dengan kita masuk dalam organisasi keagamaan. Organisasi pendidikan. Ya, organisasi pendidikan itu berkaitan dengan mengangkat dari pendidikan yang rendah, dikatakan rendah, ke pendidikan yang lebih tinggi. Maka di sini kalau kita masuk dalam organisasi pendidikan, kita juga bisa bermobilitas sosial. Ya, misalkan dalam organisasi pendidikan itu kan ada pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas. Maka di situ organisasi pendidikan ini pun juga bisa menjadi sarananya untuk bisa bermobilitas sosial. Kemudian organisasi keahlian. Organisasi keahlian itu adalah berkaitan dengan profesi. Ya, berkaitan dengan profesi. Misalkan guru, berarti organisasi keahliannya adalah masuk dalam keprofesian guru. Seperti tadi contohnya adalah PGRI. Maka di sini itu menjadi salurannya, menjadi sarananya untuk bermobilitas sosial. Sehingga kemudian guru ini tadi diakui sebagai guru dari negara Republik Indonesia. Kemudian angkatan bersenjata. Ya, angkatan bersenjata ini juga bisa menjadi saluran. Kenapa? Ini menjadi sarananya dalam bermobilitas sosial. Mungkin kalau di negara-negara lain itu mengenal ada masyarakat biasa, ya, kemudian masuk menjadi masyarakat yang belajar militer, wajib militer, kemudian karena ada prestasinya kemudian dia diangkat. Nah, ini berarti kan di situ ada sarananya, kemudian bermobilitas sosial, terwujud kedudukannya menjadi lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, perkawinan. Perkawinan itu sebuah ikatan, ya, sebuah ikatan yang terjalin pasti dari kedudukan yang berbeda.
Kalau perkawinan ini antara golongan biasa dengan golongan yang lebih tinggi, entah itu laki-laki atau perempuannya, maka dengan adanya ikatan perkawinan, maka di situ akan ada perubahan yang dari masyarakat biasa menikah dengan masyarakat yang kedudukannya lebih tinggi, maka di situ ada mobilitas sosial yang vertikal naik. Nah, kemudian yang terakhir, apa konsekuensinya atau akibatnya? Konsekuensi atau akibat dari mobilitas sosial itu pada awalnya pasti terjadi konflik, terjadi pertentangan, terjadi persaingan. Kenapa? Di situ pasti akan ada perebutan kekuasaan. Dari perebutan kekuasaan, nanti di sisi yang lain akan terjadi penyesuaian. Contoh misalkan, ya, orang yang berkonflik, orang yang bersaing untuk memperebutkan posisi, kemudian dia kalah. Nah, di situ kan pasti akan berkonflik lagi. Ya, karena tidak suka tadi akan berkonflik dengan pihak yang berhasil. Tetapi sementara di sisi yang lain, kalau yang gagal ini mau menerima, maka dia akan menyesuaikan dengan pihak yang berhasil. Maka penyesuaian ini terjadi, konflik itu bisa terjadi, itu adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Orang tidak bisa berkonflik terus, orang juga tidak bisa menyesuaikan terus. Kenapa? Menyesuaikan pasti karena ada konfliknya, ada pertentangannya. Maka akibat atau konsekuensi dari mobilitas sosial pasti ada konflik dan ada penyesuaiannya. Oke, itu dulu untuk pembahasan tentang mobilitas sosial. Silakan kalian perdalam, kalian belajar lagi, perluas wawasan kalian tentang mobilitas sosial. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah lepas dari mobilitas sosial. Kita pasti akan mengalami perubahan, kita pasti akan mengalami pergerakan secara sosial. Itulah status sosial kita akan bisa berubah. Ada faktor pendorongnya, ada faktor penghambatnya. Baik, itu dulu. Selamat belajar, sukses selalu untuk kalian.